Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali lirijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala sampai pada sifat yang ke-6, yaitu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat esa. Artinya wajib Allah Subhanahu wa ta'ala wahdaniyah pada zatnya, wahdaniyah pada sifatnya, dan wahdaniyah pada perbuatannya. Kalau kita mau dimaknai, Allah itu satu. Sebatas mana kita mengenal Allah itu satu? Oh, sebatas bahwa
Allah itu satu pada zatnya, satu pada sifatnya, dan satu pada perbuatannya gitu. Nggak cukup kalau cuma kenal pokoknya Allah itu satu. Yang satu itu apanya? Maka ulama memberi batasan seseorang wajib mengenal tentang keesaan Allah. Baik itu keesaan pada zatnya Allah, keesaan pada sifatnya Allah, maupun keesaan pada perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah itu berbilang. Mustahil Allah itu terbilang. Terbilang itu maknanya ada beberapa gitu loh. Baik pada zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Dalam ayat yang lain, wa ilahukum ilahun wahid. Ini yang menunjukkan bahwa Allah Tuhan kita adalah zat yang esa. Karena kalau nggak esa ini tidak memenuhi kriteria sebagai Tuhan. Kalau Tuhan itu enggak esa, itu enggak memenuhi kriteria ketuhanan, enggak memenuhi kriteria pencipta gitu loh. Ada Tuhan kok beberapa Tuhan, itu enggak terpenuhi kriterianya. Ada Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Terus ditanya, lah tiga ini yang duluan yang mana? Kalau ada tiga, yang duluan yang mana? Kan begitu. Lah yang membikin langit bumi yang mana? Tiga ini. Oh, bareng-bareng bagaimana? Masa ada Tuhan kok bareng-bareng? Kita akan jelaskan nanti satu persatu bahwa mustahil kalau Allah itu terbilang. Mustahil kalau ada beberapa Tuhan. Maka kita akan jelaskan satu persatu dari mulai Allah itu wajib esa pada zatnya. Zatnya Allah atau dirinya Allah itu esa. Tidak sebagaimana zatnya makhluk atau dirinya makhluk. Kenapa zatnya makhluk? Zatnya makhluk itu enggak ada yang esa. Zatnya makhluk enggak ada yang esa. Kenapa? Semua zatnya makhluk itu tersusun-susun. Enggak ada zatnya makhluk yang esa, enggak ada. Kita lihat saya lah. Saya itu ada satu. Habib Quraisy itu ada satu. Walaupun kelihatannya saya disebut satu, tapi saya ini aslinya nggak satu. Kenapa aslinya nggak satu? Karena diri saya itu tersusun dari beberapa zat. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada badan. Ini susunan-susunan ini menunjukkan diri saya nggak satu. Kalaupun disebut satu, itu hanya buat gampangin saja. Habib satu orang. Lah yang disebut orang itu apa? Ya susunannya, kepala, kaki, mata, tangan, semua tersusun. Barulah jadi yang namanya orang atau manusia.
Kalau kamu kok nemu tangan doang, tangan, apa disebut? Ada orang. Kan enggak. Kalau tangan doang disebut orang enggak? Memang tangannya orang, tapi bukan orang. Itu bagian dari dirinya orang. Kok kamu nemu kaki doang nih? Ada orang. Itu bukan orang, itu kakinya orang. Jadi untuk jadi orang bagaimana? Harus tersusun dari beberapa anggota, gitu. Mata, kuping, kaki, kepala, komplit dah tuh. Dari mulai atas sampai bawah terkumpul semua, baru namanya orang. Disebut pohon, ya tersusun. Pohon itu ya ada daun, ada apa? Batang, ada ranting, ada apa lagi? Akar, baru jadi namanya pohon. Kamu kok nemu daun, ada pohon nih. Itu bukan pohon, itu daunnya pohon, bagian dari pohon. Karena pohon itu pasti tersusun dari bagian-bagian yang banyak. Coba kamu teliti semua isinya alam, maka keadaan dirinya pasti akan tersusun seperti itu. Rumah, ini rumah kan? Ya tersusun. Ada gentengnya, ada dindingnya, ada jendelanya, ada fondasinya, baru jadi rumah. Kalau kamu lihat jendela doang, bisa nggak disebut ada rumah? Mana tuh jendelanya? Jendela doang mah bukan rumah namanya. Ya. Jadi untuk jadi rumah gimana? Ya harus tersusun dari beberapa anggota hingga dia terbentuk menjadi yang namanya rumah. Begitupun semua yang lainnya. Kamu lihat mobil, sepeda, motor, handphone kamu, itu semua tersusun dari bagian-bagian hingga disebutlah dia sesuatu. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi Allah itu disebut Esa, maknanya yang pertama apa? Zatnya tidak tersusun-susun. Kalau zatnya Allah tersusun-susun, berarti dia tidak satu pada hakikatnya. Ya. Nah Allah itu Esa pada hakikatnya, maknanya apa? Nggak ada Allah itu ada kepalanya, kakinya, tangannya, badannya, nggak ada. Nggak ada Tuhan begitu, nggak ada. Kalau ada Tuhan begitu namanya apa? Hantu, bukan Tuhan itu. Kok ada Tuhan kok tersusun-susun? Ada badannya Tuhan, kepalanya Tuhan, kakinya Tuhan. Nggak ada Tuhan begitu, nggak ada. Kalau Tuhan begitu berarti sama dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk berarti laisa kamislihi syai'un, bertentangan dengan ayat tersebut. Walam yakun lahu kufuwan ahad, bertentangan dengan ayat tersebut, gitu. Jadi kamu jangan sampai kayak orang-orang yang di luar ahlu sunnah nih, memahami Tuhan tapi caranya salah. Tuhan mah punya mata, tapi matanya nggak kayak mata kita. Tuhan punya wajah, tapi wajahnya nggak sama dengan wajah kita. Kalau saya punya, berarti Tuhan tersusun-susun juga dong. Tuhan punya tangan, mana buktinya? Tuh ayatnya yadullah fauqa aidihim, tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Tangan punya, wajah punya, mata punya, berarti tersusun-susun juga kalau begitu. Kalau tersusun-susun itu berarti nanti akan ditolak yang Tuhan itu bagian yang mana.
Yang menciptakan alam itu bagian yang mana? Bagian yang tangannya, bagian yang matanya, bagian yang wajahnya. Oh, yang bikin alam tangannya, berarti wajahnya nggak bikin alam. Berarti Tuhan tersusun dari zat Tuhan dan zat yang bukan. Ini tertolak pemikiran seperti ini. Makanya kamu harus ngaji biar ngerti kalau Allah itu esa. Maknanya esa itu pertama zatnya tidak tersusun-susun. Jadi nggak ada susunan zat Tuhan, nggak ada. Kalau kita kan tersusun-susun. Ya, itu yang pertama, bahwa zatnya Allah itu esa, maknanya zatnya Allah tidak tersusun-susun. Yang kedua disebut esa, kenapa? Zatnya tidak ada yang menyamai. Kalau ada zat lain yang menyamai zatnya Allah, berarti zatnya Allah tidak esa. Ya, kamu manusia terbuat dari apa? Hah? Terbuat dari apa? Ente terbuat dari apa? Kayu, daging, darah, tulang. Sama nggak dengan saya? Berarti kan ada zat lain yang menyamai, gitu. Berarti zatnya nggak satu. Kenapa? Ada yang menyamai zat lain. Ada orang juga terdiri dari daging, darah, tulang. Ada pohon mangga, ada pohon yang lain. Isinya sama, ada batangnya, ada akarnya. Nanti pohon itu nggak satu, ada yang menyamainya. Ada mobil, ada pula mobil yang lain. Matahari kan satu, Bib. Ada planet yang lain. Matahari itu planet bukan? Planet. Bumi, bulan, ada planet yang lain yang menyamai. Tapi kan nggak bersinar. Urusan sinarnya terang atau kurang terang itu beda cerahnya doang. Tapi keadaannya sama. Sama-sama planet, sama-sama di langit, sama-sama bundernya. Urusan gede kecil mah kurang lebih dikit. Ada yang lain yang menyamai, maka menunjukkan dia tidak esa. Makanya Nabi ditanya dulu, Muhammad, Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Emas, perak, tembaga, perunggu, tanah, kayu, atau apa? Qul huwallahu ahad, kata Nabi. Maknanya gak ada yang menyamai zatnya Tuhanku, gitu. Zatnya Allah itu tidak ada yang lain yang menyamai. Kalau Allah kok terbuat dari emas, berarti bagaimana? Ada yang lain yang menyamai. Kok Allah terbuat dari perak, ada yang lain yang menyamai. Allah kok dari perunggu, ada yang menyamai. Maka Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Muhammad katakan bahwa Allah Tuhan itu adalah esa. Maknanya nggak ada yang lain yang zatnya sebagaimana zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah punya anak gimana? Kalau Allah itu punya anak gimana? Berarti ada zat lain yang menyamai dengan dirinya. Nanti manusia punya anak enggak? Anaknya apa? Kucing. Anaknya orang apa? Ya orang juga. Oh, anaknya orang, bapaknya terbuat dari daging, darah, tulang. Anaknya dari batu, ada? Ya enggak ada. Kalau bapaknya dari daging, tulang, darah, anaknya daging, tulang, darah. Sama dengan Pak. Kalau Allah kok punya anak, berarti Allah enggak esa.
bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka Allah katakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak diperanakkan dan tidak beranak. Kenapa? Kalau dia diperanakkan oleh yang lain, berarti dia punya bapak yang menyamai dia. Atau dia kok punya anak, beranak, berarti ada anak yang menyamai dengan dia, berarti enggak esa. Sedangkan Allah wajib esa, hingga enggak ada yang melahirkannya. Enggak ada bapak, kakek, nenek, moyang, enggak ada. Dan enggak ada ke bawahnya anak, cucu, buyut, cangga, enggak ada. Ini kan dia wajib esa. Coba kamu cari Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah sama selain orang Islam, akan mengakui apa? Ada bapaknya, ada kakeknya, ada anaknya, ada cucunya. Coba orang India nyembah siapa? Brahmana. Ada anaknya enggak? Ada buyutnya. Ada orang Yunani nyembah Zeus, ada anaknya? Ada. Semua begitu. Ada Pluto, ada siapa lagi? Hercules, ada. Itu dewa-dewa mereka semua yang dia punya bapak, punya anak, punya ketu. Inilah pemikirannya orang-orang di luar Islam. Sampai ada Yesus anak Tuhan, ada bapaknya, ada. Berarti nggak esa kalau begitu dong Tuhan itu. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anaknya. Berarti nggak esa dong zat Tuhan. Kalau anaknya itu kayak Isa, ada darahnya, ada tulang, ada daging, bapaknya apa? Sama dong begitu. Kalau Uzair diakui sebagai Tuhan oleh orang Yahudi, bapaknya apa? Sama dong begitu. Maka Allah tegaskan lam yalid wa lam yulad. Allah betul-betul esa. Ya, jadi esa yang pertama yang harus kamu ketahui, Allah itu esa pada zatnya. Esa pada apa? Pada apa? Zatnya. Pengertiannya dua, apa? Zatnya tidak tersusun-susun, nggak ada kepala, kaki, tangan dan lain-lain. Terus yang kedua, zatnya tidak ada yang menyamai. Tersusun-susun ya tidak esa, ada yang menyamai juga tidak esa, gitu. Jadi mengimani Allah esa, hati kamu harus mensucikan Allah dari dua ini. Kalau hati kamu nggak punya dua ini, kamu nggak mengimani Allah esa. Kalaupun iman Allah esa, esa-esaan. Dari mana kamu ngerti Allah esa? Yang esa apanya? Oh, yang esa zatnya, Bib. Gimana bisa esa? Pertama, zatnya tidak tersusun-susun. Yang kedua, zatnya tidak ada yang menyamai. Nah, gitu. Ada yang menyamai ya tidak esa, tersusun-susun juga tidak esa. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi Allah wajib esa. Isinya ada berapa? Dua. Ini maknanya esa pada zatnya. Ini harus ngerti ini. Kalau nggak ngerti ini, ntar kamu nyamain Allah sama kita lagi. Tuhan punya tangan, tapi di Quran kan begitu, Bib. Yadullah, Allah punya tangan. Wa yabqa wajhu rabbika, Allah punya wajah. Nanti ada lagi Allah itu punya pinggul. Allah punya, kalau begitu tersusun-susun dong kayak kita. Tapi kan tangannya nggak sama, Bib. Mau sama nggak sama, kalau punya tangan, punya wajah berarti tersusun, berarti Allah nggak esa. Lah terus gimana gambar Allah? Jangan dibayangin. Lu nggak diperintah bayangin Allah, enggak.
Ente diperintah mensucikan Allah dari persifatan makhluk, bahwa Allah tidak sebagaimana zatnya makhluk. Jadi yang kita kenali apa? Yang kita kenali zatnya makhluk. Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Zatnya Allah nggak bisa kamu rekayasa, dari apa, kayak apa, nggak bisa. Yang bisa kita pikirkan zatnya makhluk. Zatnya makhluk kayak apa? Ya dua ini, tersusun-susun, terus dan ada yang menyamai. Itu zatnya makhluk pasti begitu. Makhluknya siapa? Siapa aja. Mau jin keprit, mau malaikat, mau hantu, mau hewan, mau manusia, mau pohon, mau apa, mesti keadaannya dua ini, tersusun-susun dan ada yang menyamai. Menunjukkan apa? Zatnya makhluk seluruhnya, tidak ada yang esa. Nyambung apa nyambung? Ini kalau nggak iman begini nggak beres iman kamu sama Allah. Maka Ibu Usman nyusun kita nih harus tahu ini. Kalau nggak tahu ini, iman kamu nggak bersih namanya. Iman kamu nggak tanzih kepada Allah. Harus punya iman yang bersih. Bersih dari apa? Dari menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kamu tiap hari zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Suci dari apa? Dia zikir tiap hari subhanallah, sholat subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Kamu puji Allah maha suci, maha suci. Suci dari apa? Ya ini tadi. Yang pertama, zatnya suci dari tersusun-susun. Yang kedua, zatnya suci dari ada yang menyamai. Itu menunjukkan Allah betul-betul maha suci. Yang kedua, suci Allah, esa Allah pada sifatnya. Wajib sifatnya Allah juga esa. Sifat yang esa itu yang bagaimana? Sifat yang esa itu sifat yang tidak tersusun. Sifatnya Allah tidak tersusun. Maknanya dalam pada dirinya Allah itu tidak terdapat sifat yang sama. Semua sifat yang ada pada dirinya Allah, semua sifatnya esa. Penglihatannya Allah esa, pendengarannya esa, bicaranya esa, ilmunya esa, kehendaknya esa, kudratnya esa. Ini semua sifat Allah yang ada pada dirinya merupakan sifat yang esa. Kembali kepada kita. Kita punya sifat enggak? Kita punya sifat enggak? Punya. Sifat kita bagaimana? Tersusun-susun. Maknanya apa? Sifat kita itu ada yang menyamai. Kita punya penglihatan enggak? Berapa? 2. Saya malah 4. Dia nggak tanggung, nggak 2 lagi. Punya pendengaran nggak kita? Berapa? 2. Punya kemampuan untuk bekerja nggak? Dengan apa? 2 tangan. Berarti sifat kita semua tersusun-susun tuh. Ilmu kita ada berapa? Ilmunya makhluk ada berapa?
Banyak. Ente punya berapa ilmu coba? Hari ini kamu ngaji ilmu tauhid, besok kamu ngaji ilmu fikih, kamu ngaji lagi ilmu tajwid, ngaji lagi ilmu tafsir, ngaji lagi ilmu hadis. Berapa ilmu yang kamu punya? Banyak. Ilmunya Allah esa. Allah ilmunya nggak tersusun-susun, nggak ada Allah punya ilmu tafsir, punya ilmu hadis, nggak ada Allah ilmunya begitu. Itu ilmunya makhluk. Jadi sifat Allah harus kita imani adalah sifat yang esa. Penglihatan Allah esa. Dengan penglihatan yang esa, Allah melihat segala sesuatu. Kita walaupun penglihatannya dua, coba saya mau nanya, bisa nggak yang dua ini kamu suruh melihat sono satu, melihat sono satu, bisa? Nggak bisa. Walaupun dua, ngelihatnya berapa? Kalau ke sono ya bareng ke sono, kalau ke sono ya bareng. Jadi untuk apa dua coba? Allah bikin mata kita dua untuk apa? Buat cadangan. Kalau ente kelilipan, gimana? Ada satunya. Kalau cuma satu kok kelilipan, apa nggak repot? Itu naik motor. Matanya satu, kelilipan lagi, aduh ribet bener dah. Pendengarannya dua untuk apa? Cadangan. Untung dikasih cadangan sama Allah. Ini menunjukkan kita itu nggak sempurna, disempurnakan oleh Allah. Lah Allah maha sempurna. Allah melihat dengan penglihatan yang esa. Allah mendengar dengan pendengaran yang esa, gitu. Allah bicara dengan kalam yang esa. Allah menciptakan langit bumi dengan kudrat yang esa. Jadi semua sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya adalah sifat yang esa. Yang kedua, sifat Allah tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang punya penglihatan seperti penglihatan Allah. Nggak ada yang punya pendengaran seperti pendengaran Allah. Nggak punya yang punya ilmu seperti ilmunya Allah. Menunjukkan sifat Allah esa. Untuk mengimani sifat Allah esa, harus kita sucikan dari berapa perkara? Dua perkara. Apa? Suci dari tersusun-susun dan suci dari ada yang menyamai, gitu. Kalau sifatnya ada yang menyamai, berarti enggak esa. Kalau sifatnya tersusun-susun, berarti enggak esa. Ada pencipta lain selain Allah bisa menciptakan, berarti ada yang punya sifat menciptakan seperti Allah. Tidak mungkin. Kalau Allah kok punya anak, berarti anaknya bisa menciptakan. Berarti sama-sama jadi tuh. Berarti ada dua sifat kudrat. Itu mustahil, gitu. Kalau Allah kok punya anak, berarti ada yang punya penglihatan seperti penglihatan mustahil. Gitu loh. Jadi mustahil Tuhan itu terbilang. Mustahil Allah itu diperanakkan, mustahil Allah itu punya anak. Kenapa? Kalau Allah punya anak, berarti akan ada dua pencipta, akan ada dua penglihatan seperti Allah, akan ada dua pendengaran seperti pendengaran Allah.
sedangkan kita wajib iman wa ilahukum ilahun wahid. Dan kamu wajib iman kalau Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Zatnya esa, sifatnya juga esa. Lah kalau kita ada yang menyamai, penglihatan seperti saya, ada yang punya banyak. Pendengaran seperti saya, ada yang punya banyak. Tangan seperti saya, kekuasaan, ada yang punya banyak. Ilmu seperti saya, ada yang punya banyak. Menunjukkan sifatnya makhluk itu tidak esa. Nyambung? Nyambung apa bingung? Nyambung. Kalau pelan-pelan ya nyambung. Yang penting ngaji, duduk, fokus, jangan wiritan. Dengerin, catet, nyambung. Ngaji sambil wiritan, kamu nggak bakal paham nggak? Dengerin, biar nyambung. Kalau perlu catet. Nanti habis isya, habis ngaji, baru wiritan sampai ngiler, terserah kamu. Lagi ngaji jangan wiritan, fokus, nanti bisa paham. Kalau nggak paham-paham nggak. Pelan-pelan, satu-satu kita pecahkan biar kamu paham. Oh, ini toh yang harus diimani dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Allah esa pada perbuatannya. Maknanya apa? Perbuatan Allah itu menciptakan. Apa? Menciptakan. Dan tidak ada yang lain yang menyamai perbuatan Allah. Kalau kamu kok mengatakan ini bisa menciptakan, ini bisa menciptakan, ini bisa menciptakan, ini ciptaan saya, ini ciptaan dia, hati-hati. Itu makna hakikat atau makna syariat. Kalau kamu anggap itu makna hakikat, berarti kamu mensyirikkan Allah, menduakan adanya pencipta. Gak ada pencipta lain, gak ada. Pencipta segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada pencipta yang lain, gak ada. Kalaupun kita mengatakan ini rumah bikinan saya, ini meja bikinan saya, itu hanya secara syariat, bukan hakikat gitu. Seperti apa? Kamu disuruh ngomong sama Allah, usolli, saya sholat ya Allah. Sholat itu perbuatan siapa? Makhluk. Perbuatan saya. Yang bikin perbuatan sholat siapa? Allah. Nah gitu. Walaupun secara syariat saya ngomong saya yang sholat, tapi pada makna hakikat saya disolatkan. Allah menolong saya mengangkat tangan, Allah menolong saya ruku, Allah menolong saya sujud. Hakikatnya sholat saya diciptakan oleh Allah gitu. Kalau kamu kok secara hakikat ngomong enggak, Allah mah enggak ikut-ikut, saya mah sholat sendiri, ngangkat tangan sendiri, takbir, kamu syirik, menduakan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa bikin meja, ini meja bikinan saya, itu makna syariat gitu. Hakikatnya meja ini terbuat atas pertolongan Allah. Kamu bikin rumah, rumah ini terbuat atas pertolongan Allah. Kok bisa begitu, Bib? Dalam hadisnya Nabi SAW dikatakan, tidak akan bisa manusia itu menggerakkan satu atom. Kamu tahu atom nggak? Atom itu perkara yang paling kecil, namanya atom.
Kata Nabi, tidak ada manusia makhluk bisa menggerakkan 1 biji atom kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Lah wong sebiji atom aja nggak bisa kita gerakkan. Lah kalau batu bata, lah gede banget berarti. Kalau batu bata itu nggak dikehendaki oleh Allah bergerak, nggak bisa bata itu kita susun jadi rumah segini gedenya. Karena Allah menghendakinya, maka itu disusun, angkat satu lagi, angkat sampai jadilah rumah. Hakikatnya rumah ini terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat kelihatannya, oh si fulan yang bangun, oh si fulan yang ngerjain, oh si fulan yang, kelihatannya demikian. Tapi makna hakikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa yang punya perbuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lain yang punya perbuatan menciptakan. Nyambung apa nyambung? Itu yang namanya esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Maka dikatakan apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Wujud kita dibikin Allah, perbuatan kita juga dibikin Allah. Bukan Allah menciptakan kamu, perbuatannya kamu sendiri yang bikin. Oh bukan. Mana hakikatnya nggak begitu. Mana hakikatnya wujud saya dibikin Allah, perbuatan saya juga dibikin sama Allah. Itu Qur'annya. Lah aklinya bagaimana makna tauhidnya? Kalau ada yang punya perbuatan selain Allah, berarti mengingkari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Mana dalilnya? Secara ringan, seseorang muslim harus bisa berpikir membuktikan bahwa Allah Tuhan yang kita sembah betul-betul esa. Gimana caranya membuat dalil atau bukti? Dengan membuat pengandaian. Gimana mengandaikannya? Sangat mudah. Apabila Allah itu tidak esa, berarti ada 2, ada 3 atau lebih. Umpama ini, andai kata Allah itu enggak esa, berarti ada 2, 3 atau lebih, maka pasti mereka semua lemah. Kenapa? Karena akan sama keadaannya dengan makhluk. Kalau ada 2 saja, ini bisa saja kemungkinannya apa? Berantem atau berteman, bersekutu atau bermusuhan. Kok ada Tuhan sama Tuhan berantem, kira-kira gimana? Wong Amerika sama Cina berantem, masih dunia rame, Tuhan sama Tuhan berantem. Oh ya, kira-kira jagatnya tercipta nggak kira-kira? Berantakan semua. Kok Tuhan sama Tuhan kerjasama, jadinya apa? Dua-duanya lemah. Sesuatu yang saling kerjasama namanya apa? Saya kalau sendirian ngangkat meja ini nggak kuat. Kalau berdua kuat. Berarti keduanya apa? Lemah. Bukan berarti, kalau kerjasama jadi bisa. Iya bisa, itu kalau sendirian namanya lemah. Lah Tuhan tidak mungkin bekerja sama dengan yang lain. Ini dalil yang mudah.
Kalau Allah itu ada 2, 3 atau lebih, pasti akan berantem. Kalau berantem akan hancurlah segala. Lah kalau kerjasama berarti keduanya lemah. Jadi Tuhan mustahil kerjasama dan mustahil berantem. Kalau begitu dia wajib esa. Gitu. Cocok dengan berita Al-Quran, qul huwallahu ahad. Jadi apabila Allah itu ada 2 atau 3, alam ini tidak akan pernah tercipta. Sedangkan alam ini sudah nyata tercipta, langit tercipta, bumi tercipta, semua tercipta dan teratur semua dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ngatur 2 bagaimana? Wah, berantakan. Bisa-bisa matahari telat terbit nanti. Kalau yang ngatur 2, yang ngatur 1 jadi rapi, semua tertata dengan baik. Ini dalil yang ringkas yang harus kamu punyai, membuktikan bahwa Tuhan pencipta alam wajib esa. Gak mungkin 2, gak mungkin 3. Baik itu pada zatnya, pada sifatnya maupun pada perbuatannya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati tamma wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa wafiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Habib Utsman bin Yahya mengatakan, maka yang sepantasnya dilakukan oleh seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyah, bersifat esa, maka senantiasa selalu bisa melihat Allah setiap waktu, bukan setiap hari saja, bukan. Tiap waktu hendaknya kita senantiasa bisa melihat Allah. Dari mana lihatnya? Dari kerjanya. Yang punya kerja menciptakan hanya Allah. Maka apapun yang muncul di jagat ini, itu bukti keberadaannya Allah. Kamu lihat daun bergoyang, kamu lihat daun jatuh, Allah yang menjadikannya. Kamu lihat matahari, lihat dia bergeser, Allah yang menjadikannya. Kamu lihat kehidupan manusia yang begitu banyak, maka geraknya, diamnya, tidurnya, jalannya, Allah yang menjadikannya. Kamu lihat diri kamu sendiri, Allah yang menjadikan aktivitas kita tiap waktu. Hingga kalau kamu bisa melihat ini, tiap waktu kamu akan menyaksikan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat langit, ingat Allah. Maka ini buktinya Allah menjadikan kita. Hikmahnya apa? Allah mau memperkenalkan dirinya Allah kepada hamba-hambanya. Maka di Quran berapa ayat Allah menyebutkan wa ayatun, wa ayatun, wa ayatun. Maknanya apa? Ayat-ayat itu diperintah oleh Allah untuk kamu perhatikan agar kamu menemukan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ini tiap detik kamu nemu keberadaannya Allah. Nafas kamu yang naik, keluar, Allah yang bikin. Mata kamu yang kedip, melek, Allah yang bikin. Detak jantung kamu yang berdetak, detak, Allah yang bikin. Kenapa? Tidak ada yang menciptakan sesuatu selain Allah. Maka ini dalil keberadaannya Allah. Kalau kamu kok bisa lihat ini, tiap menit kamu akan melihat Allah. Tiap waktu kamu lihat Allah. Maha agung Kau ya Allah. Makanya kalau kamu lihat ini, sudah lihat ayat, apa jawabnya? Iya ya Allah, saya udah tahu. Itu jawabnya. Tiap lihat ini, iya ya Allah, saya menemukan dalil adanya Engkau ya Allah. Tiap lihat ini, iya ya Allah, saya mengakui Engkau Tuhanku ya Allah. Terus kenapa? Karena buktinya ayat-ayat itu dihadirkan agar kamu melihatnya. Nanti di akhirat kamu ditanya sama Allah, kamu lihat nggak dalil yang saya bikin? Yang mana ya Allah? Baplok kamu. Udah dibikin banyak begitu, tanya yang mana? Semuanya. Maka sebelum ditanya, kamu jawab duluan. Saya udah lihat ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Geraknya langit, saya lihat ya Allah, subhanallah, hanya Engkau yang bikin. Matahari bergeser, subhanallah, hanya Engkau yang bikin. Daun-daun yang pada jatuh, yang tumbuh, hanya Engkau yang bikin ya Allah. Hujan yang terjadi hanya Engkau yang bikin. Begitu pula melihat yang susah-susah apa? Musibah.
Turki gempa, ya Allah, Engkau yang bisa menggoyangkan bumi ini. Ada makhluk bisa menggoyangkan bumi, ada? Enggak ada. Gunung bisa meletus, hujan, banjir, ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Ini ujian bagi kami ya Allah. Engkau berikan kami kesabaran ya Allah. Kita melihat selalu ayat-ayatnya Allah, bukti-bukti perbuatan Allah, hingga kamu menemukan maknanya apa? Wahdaniyah, Allah betul-betul esa pada perbuatannya. Kalau nggak begini bagaimana? Nanti kamu nemunya Allah waktu sholat doang. Allahu Akbar baru ingat Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Udah nggak ingat Allah lagi. Pergerakan jagat yang besar ini kamu anggap itu bukan bikinannya Allah. Kamu anggap itu dibikin manusia masing-masing. Ini orang yang kelewat. Nanti Allah akan tanya, apa kamu nggak lihat? Wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun wa ayatun lahumul lail naslahu. Isinya wa ayatun. Allah menunjukkan untuk kita semuanya. Apa kamu nggak pernah mikir? Maka sebelum kita ditanya, kamu jawab, ya Allah, sami'na ya Allah, wa ata'na, saya ngelihat ya Allah, saya dengar, saya mengikuti ya Allah, saya patuhi dan saya mengakui ini ciptaanmu ya Allah. Engkau yang menciptakan ini, Engkau yang menggerakkan. Tiap waktu kita akan mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diminta oleh Habib Utsman, dua orang yang ngerti tauhid, hendaknya yang ngerti wahdaniyah, hendaknya senantiasa tiap waktu bisa menyaksikan Allah, bisa menyaksikan fiilnya Allah, perbuatan Allah, rahmatnya Allah, fadlnya Allah, karunia Allah kepada kita semuanya. Sampai sini paham? Paham apa paham? Barangkali ada yang nggak paham, silahkan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ini Bib, saya dapat pertanyaan tentang sifat wahdaniyah. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan dalilnya ngambil dari surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang itu, nah, batu itu tidak beranak. Itu gimana, Bib? Saya nggak bisa jawab. Batu itu tidak beranak, sama berarti sama Tuhan. Ya, sama dalam namanya boleh. Allah ada, kamu ada nggak? Sama Allah dong kamu. Allah melihat. Allah melihat nggak? Kamu sama dong kamu sama Allah berarti. Boleh sama dalam penyebutannya. Disebutnya boleh sama, tapi maknanya berbeda. Gitu dong. Allah merezekikan hamba-hambanya. Di Quran mengatakan Allah yarzuqu may yasha. Allah itu zat yang membagikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Saya mau nanya, ayat ini ayat hakikat apa syariat? Ayat yang mengatakan Allah yang merezekikan kepada hamba-hambanya itu ayat hakikat apa syariat? Hakikat. Syariatnya Allah menjadikan hamba-hamba untuk mengantarkan rezeki kepada kita. Ada fulan nganterin, ada fulan nganterin, ada bos kamu nganterin, ada kamu jalan ke Sandung duit segeludak semiliar, kan boleh aja. Bukan Allah datang kucluk-kucluk, hambaku, nih jatah kamu hari ini ya. Maknanya secara hakikat Allah yang merezekikan hamba-hambanya. Ada secara syariat kamu ngomong, dia yang nganterin saya rezeki, makasih ya.
itu makna syariat. Hakikatnya kita tahu yang nganterin siapa saja itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kamu senantiasa akan mengenal Allah. Ada yang nganter ini Allah yang kita ingat, nganter ini Allah yang kita ingat gitu. Jadi nggak pada ingat kepada yang lainnya. Adapun namanya sama boleh. Ini nganter rezeki nih, boleh namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Maka kalau kamu nggak ngaji ilmu hakikat, kamu nggak akan bisa membedakan mana yang bersifat ketuhanan dan mana yang bersifat makhluk. Ini pentingnya ngaji ilmu tauhid. Jadi jangan cuma kenal namanya aja. Kalau sama-sama nggak dilahirkan, malaikat juga nggak dilahirkan, nggak melahirkan. Apa malaikat Tuhan? Ya enggak. Tuhan itu nggak diketahui cuma melahirkan atau enggak. Tuhan diketahui dari tadi. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kidam, bako. Malaikat kidam bako enggak? Batu-batuan kidam bako enggak? Kalau enggak, ya berarti enggak apa-apa. Sama dalam namanya, sama dalam penyebutannya, tapi beda dalam hakikatnya. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mungkin di luar dari tema, apa perbedaan akidah dan tauhid? Boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akidah itu adalah ma yahtamilul mu'taqad. Akidah itu pegangan, pondasi dasar umat Islam disebut namanya akidah. Nah, tauhid itu ilmu untuk mempelajari akidah, gitu loh. Sufi itu orang yang berjalan membersihkan dirinya kepada Allah. Tasawuf itu jalannya, ilmunya menjadi orang sufi, gitu loh. Kalau pengen punya akidah gimana? Ngaji tauhid. Nggak ngaji tauhid, nggak mungkin kamu punya akidah, nggak mungkin. Kenapa? Karena kamu nggak akan tahu yang harus saya pegangi apa. Ada orang Jawa mau ke Jakarta. Nah, kalau mau ke Jakarta, cari pegangan dulu. Rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau ke Jakarta minta pegangan. Dikasihnya apa kira-kira? Besel, jimat. Pegangin ya biar selamat. Bukan itu pegangan, bukan. Pegangan yang sebenarnya adalah akidah. Yang mana dengan akidah itu kamu gak akan terombang-ambing jadi Syiah, jadi Mu'tazilah, jadi Wahabi, jadi jenggot, jadi RCTI, apalagi keluar agama hanya modal Indomie keluar Islam, modal berobat gratis keluar Islam. Kenapa? Nggak punya pegangan. Kenapa nggak punya pegangan? Nggak pernah ngaji ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari akidah-akidah dalam agama, gitu. Akidah sesuatu yang harus kita pedomani dalam agama. Kalau nggak punya ini, kamu nggak disebut orang beragama. Karena iman itu isinya seluruhnya adalah akidah, pegangan. Iman pada Allah, pada Nabi, pada hari akhir, pada takdir, itu pegangan umat Islam. Lah taunya gimana? Dengan belajar ilmu tauhid. Nyambung kira-kira? Mudah-mudahan semuanya bisa ngaji ilmu tauhid hingga bisa punya pegangan dalam agama, punya akidah yang kokoh, yang kuat, yang gak terombang-ambing, bahwa kita selamat dunia sampai akhirat, mati kita husnul khatimah, amin ya rabbal ala hadhihi niyah wala niyatun sholah wa ila hadratin nabi.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'alabna wa annana asrafna ala lamba asrafna wa tub alaina tawbatan sin kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati wa fir li walidina rabbi wa mauludina وسائر الهلال والمولد محبة وجيرتنا الصحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيص صحبي والحمد للإله بالبال والتناهي والحمد لله بالبال والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.